Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriani Lubis dari angkatan 10A. Saya di sini akan menjelaskan sejarah adanya uang. Pada mulanya, uang yang kita kenal sekarang ini mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia kepada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain, atau disebut sebagai barter. Barter yaitu dikenal sebagai pertukaran barang dan barang. Namun, pada akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan. Kedua, dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya dan kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat ditukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau yang disebut generally accepted. Benda-benda yang sukar, benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar yang diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik. Atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam, oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin. Salarium yang berarti garam kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang full-bodied money, artinya nilai intrinsik, nilai bahan uang, sama dengan nilai nominalnya, nilai yang tersantum pada mata uang tersebut. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah, sedangkan jumlah logam mulia, emas dan perak, terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, atau sulit dalam pengangkutan dan penyimpanan. Sehingga lahirlah uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Untuk melakukan transaksi, yaitu dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disampaikan di pandai emas atau perak, dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas atau secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar-menukar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang sejarah uang di Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Al-Nurhaya dari kelas akuntansi 10A. Ingin menjelaskan sejarah uang di Indonesia.
Indonesia memiliki cerita tersendiri tentang bagaimana uang sebagai alat tukar tercipta. Kegiatan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah RI pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang DCFAS Bank. Di antara ketiga mata uang tersebut, yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima Afney, Legend Sir Montagu Stopford, yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang nica di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan Afney. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah RI karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun, protes keras ini diabaikan oleh Afney. Mata uang nica digunakan Afney untuk membiayai operasi-operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah RI dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional. Karena protesnya tidak ditanggapi oleh pemerintah RI, mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang nica sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang nica berada di luar kendali pemerintah RI, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Afney tidak mencabut pemberlakuan mata uang nica, maka pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah RI memberlakukan mata uang baru, ORI, sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Dengan demikian, hanya ada 2 mata uang yang berlaku, yaitu ORI dan nica. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi, ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang nica hanya diakui oleh Afney. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank Pimpinan Margono Djodjo Hadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Pada awalnya, di Indonesia, uang dalam hal ini uang karta diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya UU nomor 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertas, dan untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.